Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman. Akhirnya saya bisa melakukan analisa teknik lagi untuk beberapa saham. Setelah kemarin saya sempat sibuk dan langsung aja ke analisanya. Untuk hari ini IHSG seperti biasa ya, kita lihat IHSG-nya. Untuk hari ini IHSG dia masih tertahan di kisaran 8.800 ya. Seperti yang saya waktu itu pernah bilang, kalau IHSG berpotensi mencapai 9.000 selama harganya itu bergerak di atas 8.500 gitu. Nah, untuk pergerakan hari ini IHSG kalau misalkan saya lihat dari daily itu sempat ditutup candle bearish. Tetapi kalau misalkan teman-teman lihat pergerakannya secara tren itu dia masih bullish gitu IHSG. Jadi selama harga pergerakan IHSG ya bergerak di atas 8.500 itu masih saya anggap bullish gitu. Apalagi kalau misalkan 9.000 ya resisten sekarang bisa di break di minggu ini, maka IHSG berpotensi dia naik ke 9.500 sampai 9.750. Dari segi momentum juga ini belum kelihatan jenuh jual ya, jadi masih belum overbought gitu, jadi masih di atas, belum melewati 80 stokastiknya. Jadi secara trennya itu masih kuat bullish ya untuk IHSG, apalagi tadi sempat di reject di area Tenkan sama Kijun ya gitu. Jadi selama harga bergerak di atas 8.500 maka IHSG saya anggap masih bullish trend seperti itu ya. Untuk besok di hari Selasa saya tadi sempat melakukan analisa ya setelah pasar tutup seperti biasa supaya enak melakukan analisa. Saya menemukan emiten fast food Indonesia ya, fast food Indonesia. Kalau misalkan teman-teman lihat ya, di sini ada pattern yang memang dari segi candlenya dia kurang menarik, tapi dari segi patternnya itu ini cukup menarik gitu. Kalau misalkan saya tarik dari swing high, dia ada dua di sini swing high, dia kita bisa menarik garis ke bawah ya, ke bawah sini dia udah dites 1 kali, 2 kali, dan sekarang sedang melakukan coba buat breakout ke atas gitu. Kalau misalkan di area supportnya, kalau misalkan saya tarik dari swing low-nya, dia juga sudah melakukan tes 2 kali ya, 1, 2, dan sekarang ditutup sama candle bullish. Jadi untuk fast food itu cukup menarik ya kalau misalkan saya lihat, karena yang pertama harga itu meskipun dia sideways tapi dia ada pattern di sini ya, dan harganya tuh masih bergerak di atas Kumo gitu. Jadi dia besok itu berpotensi buat naik seperti itu. Apalagi kalau misalkan saya lihat di stokastiknya sendiri dia masih ada ruang gerak ke atas gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman minat sama emiten fast food, besok mungkin bisa siap-siap ya. Untuk area targetnya sendiri seperti biasa saya menggunakan Fibonacci. Untuk targetnya sendiri itu saya tarik dari swing high yang ada di sini ke swing low yang ada di sini. Untuk targetnya sendiri misalkan kita besok mau buy di kisaran 38,2% ya di area sini. Untuk teman-teman yang menggunakan stop lossnya wajib di bawah area support yang ada di sini. Misalkan mau dilebihin berapa tick gitu boleh. Untuk targetnya sendiri ya, target pertama itu di area 100%-nya ya, di sekitaran 750. Di area situ. Untuk target kedua gitu, misalkan kita entry-nya sama di sini. Untuk target kedua stop loss tetap sama ya di bawah area support yang ada di sini. Untuk stop lossnya di 127,2%, yaitu di kisaran 800-an. Nah, untuk target ketiganya sendiri itu di 161,8% ya di area sini.
Untuk target ketiganya sendiri, kalau misalkan kita mau entry di area 38,2% Fibonacci, itu stop loss masih tetap sama di sini. Dan untuk targetnya di 161,8%. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, untuk targetnya sendiri saya nggak asal ngambil target gitu, karena kalau misalkan saya lihat story ke belakangnya, target-target ini ada area resisten yang harus dilewati oleh put gitu. Contohnya di target pertama kita punya area resisten di sini ya, di swing high-nya di sini. Sedangkan untuk target kedua itu di area resisten yang ada di sini, di kisaran area ini nih. Kalau teman-teman lihat area sini. Sedangkan untuk target ketiga itu kan terjelas ya, ini daerah sini, di kisaran area yang ada swing high di sini. Jadi untuk 3 target di atas sebenarnya saya menggunakan Fibonacci gitu, karena Fibonacci sendiri itu untuk target dan stop loss itu bagi saya itu overpower ya, powernya sangat kuat gitu, dan sering terjadi di market target-target yang biasa saya tentukan seperti itu. Jadi untuk besok kalau misalkan teman-teman mau masuk di put, saran saya masuk di kisaran 38,2%. Kalau misalkan harganya sudah naik melewati 61,8%, mending kita tunggu harganya koreksi dulu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Satu lagi sih, buat teman-teman yang mau entry, tetap ya jaga resikonya, jangan sampai resikonya dikorbanin semua gitu. Jadi trading itu yang paling penting itu money management satu sih itu. Kalau misalkan kita udah bisa konsisten dengan money management, insya Allah gitu kita bisa konsisten dengan profitnya juga. Seperti itu. Satu lagi tambahan buat teman-teman yang pengen dianalisakan, teman-teman bisa komen aja, nanti saya akan melakukan analisa. Jadi di sisi lain juga kita bisa bertukar pikiran, karena semakin banyak pandangan di market itu semakin bagus gitu. Jadi semakin banyak saran itu semakin bagus. Seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.